Hai, masih di Anissa A Channel di novel Naksir Kamu Gus karya Sinta Holisatunisa. Di part kali ini menceritakan bagaimana si Naira yang tidak disentuh sama sekali sama si Gus padahal malam pertama. Duh, kenapa ya? Nyesek banget ya. Sebelum mendengarkan, jangan lupa kamu like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Ditunggu. Pagi ini aku kembali melakukan aktivitas seperti biasa sebelum menikah. Akan tetapi pagi ini terasa berbeda dari sebelumnya. Karena biasanya selesai melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, diriku langsung mengikuti kegiatan al-maksurat dan tahfidz. Kegiatan yang dilakukan setiap selesai sholat di setiap harinya. Hari ini hari pertamaku dengan status sebagai istri dari Muhammad Zilan Sadafir, anak dari Kiai Munawar, pemilik pondok pesantren Baitun Nur, Rembang, Jawa Timur. Saat ini aku tengah berkutat dengan alat masak bersama Umi di dapur. Dari sorot matanya, Umi selalu memperhatikanku. Meski sesekali ia menggeleng. "Dok." "Iya, Mi," jawabku yang sudah mulai terbiasa dengan semuanya. Apalagi ketika Umi memanggilku ataupun Gus Zilan yang memanggil. Tak ada lagi rasa gugup, yang hanya adalah rasa hormat. "Apa semalam Zilan belum menyentuhmu?" Diriku tergagap sampai tak tahu harus menjawab apa. Apalagi yang dikatakan Umi itu benar. Semalam Gus Zilan belumlah menyentuhku sama sekali. Bagaimana bisa dia menyentuhku, sedangkan aku melihatnya tertidur di sofa. Aku menggeleng. "Belum, Mi. Mungkin Mas Zilan capek. Jadi..." "Sabar ya, Umi akan bantu secepatnya. Zilan itu benar-benar cah gemblong." Aku terkikik geli saat Umi mengatakan hal itu. "Sabar, Mi, Naira ndak apa-apa," jawabku. Benar, aku memang tidak apa-apa, tapi lain halnya dengan hatiku. Selesai membantu Umi di dapur, aku kembali ke kamar untuk bersiap-siap pergi ke asrama. "Mas, Naira izin mau ke asrama hari ini. Insya Allah sebelum azan zuhur, Naira sudah balik ke dalam," ucapku pada Gus Zilan yang saat itu tengah duduk di sofa dengan gawai di tangannya dan sesekali menyeruput secangkir teh yang kutaruh di atas meja. "Mas izini," jawabnya diikuti dengan uluran tangannya ke depan. Aku mencium punggungnya sebentar, setelahnya mengucapkan salam dan pergi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Saat di koridor, beberapa santri menyapaku, yang hanya kubalas dengan senyuman, dan tak jarang pula kujawab dengan ucapan, "Assalamualaikum." Salamku. "Waalaikumsalam," jawab
beberapa santri yang saat itu ada di dalam. Naira, kali ini aku tahu siapa yang memanggilku. Dia Ulfa, sahabatku. Ulfa, aku kangen banget. Hehehe. Heleh, kayak udah setahun aja, Rah. Lagi pula baru sehari aja kamu ninggalin aku. Tapi aku beneran kangen loh, Fa, sama kamu. Jawabku yang sudah mendudukkan diri di sisi tempat tidurnya. Oh iya, tadi malam Gezilan gimana, Rah? Gak gimana-gimana, Fa, ucapku lesu. Memang benar kan tadi malam tidak terjadi apa-apa di antara aku dan Gezilan. Malah aku melihatnya tertidur di sofa. Loh, kok gak gimana-gimana sih, Ra? Harusnya kan tadi malam itu malam pertama kalian. Kok gak gimana-gimana sih? Gozilanya masih capek, jadi gak ngapa-ngapain. Astagfirullah. Jadi kamu masih perawan, Rah? Tanya Ulfa yang sedikit memelankan suaranya agar santri-santri yang lain tidak mendengar omongannya. Aku mengangguk saja. Kan emang benar kalau aku masih perawan. Gosilan saja belum menyentuhku sama sekali. Astagfirullah, kok aku ngomongin itu sih? Rah, kamu apa? Nggak ada kok. Ulfa, aku pikir ada apa. Kayak mau bicara serius aja. Hehe, nggak ada beneran kok, Rah. Hanya itu perbincangan kami. Mulai dari malam pertamaku dengan Gezilan yang tidak melakukan apa-apa, sampai membahas beberapa kegiatan minggu depan. Aku ke dalam dulu ya, Fa. Soalnya tadi sebelum kesini aku udah janji sama Mas Zilan buat balik ke dalam sebelum zuhur. Ucapku yang dibalas anggukan kepala olehnya. Rah, iya? Jawabku menoleh ke arahnya yang hanya ia balas dengan senyuman saja. Aneh, pikirku. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Saat di perjalanan menuju dalam, diriku terus memikirkan Ulfa. Dari bicaranya saja, ia seperti ingin memberitahukan sesuatu yang sama sekali tak ku ketahui. Dan ini sangatlah mengganggu pikiranku. Suasana sepi saat diriku masuk ke dalam. Hanya detikan jarum jam yang mengisi heningnya ruangan. Pintu dapur terbuka, samar-samar pandanganku menangkap sekelebat bayangan. Dek, tubuhku terperanjak kaget saat sebuah tepukan tangan mendarat di lengan. Sementara pandanganku masih tertuju pada pintu dapur. Dari suaranya saja, aku sudah tahu itu suara siapa. Dan benar, suara itu tak lain adalah suara Gezilan yang saat itu tengah berdiri di belakangku. Gus, nyenengin di rumah? Tanyaku terbata saat detak jantungku masih berdegup kencang. Kepalanya mengangguk sebagai jawaban, sembari kakinya melangkah ke kursi dan mendudukkan dirinya di sana.
Umi sama Abi pergi keluar. Kalau Naila, dia masih di madrasah, ucapnya saat itu. Sementara aku mengangguk paham dengan penjelasannya barusan. Kuletakkan beberapa kitab di lemari yang sebelumnya kubawa dari kamar asrama. Kemudian melangkahkan kaki ke dapur. Sementara Gozilan tengah fokus membaca koran yang baru datang dari pagi. Saat tengah berkutat dengan berbagai alat dapur, Gozilan datang menghampiri. Buatkan teh hangat 3, di luar ada tamu, ucapnya tanpa memandangku sedikit pun. Setelahnya, ia kembali ke ruang tamu. "Nje Gus," jawabku sambil menghidupkan kompor gas untuk memasak air panas guna membuat teh hangat. Setelah berkutat cukup lama, akhirnya 3 teh hangat siap dihidangkan bersama 2 piring pisang goreng. Samar-samar aku mendengar pembicaraan antara Gozilan dan seseorang di sana. Tapi jika didengar kembali, suara itu sangat familiar. Tubuhku membeku saat melihat siapa yang datang bertamu di siang hari seperti ini. "Neng Marwah," ucapku pelan saat pandanganku menatap sosoknya tengah duduk di samping pria paruh baya. Rasa canggung hinggap dalam diri. Merasa takut jika diriku salah berucap kata. Pelan-pelan tanganku menaruh nampan di atas meja. "Mari diunjuk tehnya," ucapku saat masing-masing gelas sudah di hadapan mereka. Tubuhku pun berdiri setelah sebelumnya membungkuk. Kupikir Gozilan akan menghentikanku saat diriku ingin kembali ke dapur. Tapi nyatanya tidak sama sekali. Apa Gozilan tidak ingin memperkenalkanku sebagai istrinya pada Neng Marwah? Apa alasannya? Setetes bulir kristal menetes di sisi pipi, menepisnya dengan jemari. Tidak, untuk apa? Aku menangis. Mungkin saja Gozilan lupa. Mencoba tersenyum, kemudian kembali menyibukkan diri di dapur. Hampir setengah jam berlalu dan mereka masih berbincang-bincang di luar. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan sampai Gozilan melupakan keberadaanku di rumah? Kulirik jam di pergelangan tangan dan ini hampir asar. Mencoba mengintip dari pintu. Di sana Gozilan masih nyaman berbincang dengan Neng Marwah dan abahnya. Terkadang mereka juga tertawa. Apa jika aku ke sana tidak akan mengganggu mereka? Tapi aku benar-benar merasa canggung jika dihadapkan dengan Neng Marwah yang sebelumnya adalah calon istri dari Gozilan. Ya sudahlah, aku pergi saja ke asrama. Siapa tahu Ulfa masih di sana. Sejujurnya, pergi sebelum berpamitan itu bukan kebiasaanku. Tapi mungkin ini akan menjadi kali pertama. Setelah kembali nanti, aku akan mencoba meminta maaf pada Gozilan karena pergi tanpa meminta izin terlebih dahulu padanya. Rasanya benar-benar tidak enak. Cuplikan part selanjutnya.
Maaf Rah, sebenarnya kemarin sore aku tidak sengaja dengar pembicaraan antara Gus Ilan sama Neng Marwa saat aku tengah membeli beberapa keperluan mandi di warung depan bersama santri lain. Terang Ulfa dengan jelas. Jadi kemarin sore saat aku tengah menunggu kepulangan Gus Ilan bertemu sama Neng Marwah.